bulan ya? 2 ya? 2 ya? Iya, 2 hampir 3 bulan ya, 2,5 bulan kita bisa kembali hadir. Walaupun masih banyak pengurus-pengurus yang tidak jelas kemana hari ini ya, tidak apa-apa ya. Kita doakan mereka agar bertobat ya. Oke, kita akan menyelesaikan perikop dari Markus 6 ayat 14 sampai 29, yaitu tentang kisah Yohanes Pembaptis, kematian Yohanes Pembaptis. Kemarin kita sudah sampai di ayat 24. Hari ini kita akan menghabiskan Markus pasal 6 ayat 25 sampai 29. Saya yakin banyak yang ketinggalan mungkin ya. Jadi kalau yang ketinggalan membahas perikop tentang Herodes ini, tolong ditonton lagi YouTube kita, kan boleh untuk dicatat sebagai bahan referensi kalau suatu hari teman-teman disuruh khotbah dari ayat ini ya. Kemarin minggu lalu kita secara live YouTube ya, kita belajar dari ayat 21 sampai 24 di mana Herodes di hari ulang tahunnya mengundang banyak sekali orang-orang besar dan pejabat. Lalu anaknya dari Herodias, yaitu siapa namanya? Salome, menari-nari di depan Herodes dan tamu-tamu sehingga mereka senang. Padahal kemarin kita belajar perilaku perempuan yang menari-nari di depan tamu pria pada zaman kuno adalah perilaku perempuan pelacur ya. Lalu Herodes dengan bangganya sebagai raja bertanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan, bahkan setengah kerajaanku. Lalu Salome datang kepada ibunya Herodias dan ibunya menjawab, kepala Yohanes Pembaptis. Sampai di sini kita minggu lalu ayat 24 ya. Nah sekarang kita lanjutkan ayat 25-nya. Perhatikan Markus pasal 6 ayat 25-nya. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Cepat-cepat Salome ini pergi teman-teman tanpa dia merasa aneh. Aku pikir mama nyuruh minta emas dan perak kepada bapak. Aku pikir mama suruh aku minta baju atau kain garmen yang terbagus di negeri ini. Kok kepala? Nggak ada itu di pikiran Salome. Makanya ada kalimatnya apa di 25 itu? Cepat-cepat ia pergi. Mana ada anak gadis disuruh minta kepala orang langsung semangat kan? Ada? Nggak ada ya. Tapi Salome semangat. Apa dikatakannya? Aku mau sekarang juga. Engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis sebuah talam. Talam itu adalah piring ya, piring besar untuk perjamuan yang biasa digunakan kalau pesta di zaman kuno itu untuk meletakkan makanan dan minuman. Tempat jamuan besar ya di sebuah talam. Sekarang juga, apa yang perlu kita kritisi dari ayat ini teman-teman? Emang Salome kenal Yohanes Pembaptis? Menurut teman-teman kenal? Seharusnya enggak ya. Yang kenal dia kan hanya Herodes dan Herodias. Salome ini kan kerjanya main di kamar, main di Instagram, Twitter, ya kan? Ini siapa mungkin dia berkunjung ke penjara ya kan? Ngapain anak gadis ke penjara? Tapi lihat kalimatnya apa? Udah aku mau, dia semangat dan apa? Sekarang juga. Apa rupanya untungnya sama dia? Kok dia pengen butuh cepat-cepat kepala Yohanes Pembaptis? Ini yang disebut kalau pepatah hidup kita, memang anak nggak jauh beda dari orang tua. Sama-sama kalau ini gila. Ya. Kalau orang kan membanggakan, memang kok nggak jauh dari bapakmu. Sama-sama pintar, ya kan? Apa karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Itu ya peribahasanya ya. Ya ini juga nih. Makanya perilaku Salome dan Herodias sama-sama mencerminkan mereka memang ibu dan anak, yaitu sama-sama gila. Ya, perilakunya sama-sama gila. Apa bagusnya hadiah kepala manusia untuk perempuan muda seperti Salome? Tapi dia tidak protes dan tidak merasa aneh. Ini kalau di dunia psikologi mungkin ini perilaku mental psikopat ya, sudah sangat gila, maniak ya. Jadi dia dan mamanya sama-sama gila. Coba kita lanjut ayat 26. Ayat 26. Setelah Salome berkata dengan tegas, aku mau sekarang juga kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Apa yang terjadi pada Herodes? Ayat 26. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolak. Perhatikan ya teman-teman sekalian,
kalimat lalu sangat sedihlah hati raja. Ada terjemahan lain sedih di situ diartikan tertekan, distress, ya. Tertekan, bukan hanya sedih tapi bisa juga berduka dan tertekan, ya. Kalau kita lihat perikopnya mulai dari ayat 20, mental dari Herodes, ayat 20 teman-teman bisa lihat dalam kitabnya, dia segan akan Yohanes, benar ya? Lalu ayat 22 dan 23 di acara ulang tahunnya, dia mulai sombong memamerkan kepada semua tamu dan pejabat, apa yang kau minta akan kukabulkan. Lalu sekarang ayat 26 apa? Sedih hatinya. Teman-teman kalau baca ini pelan-pelan, perilaku Herodes ini kayak anaknya saya yang perempuan, tau nggak? Yang ditanya mau makan apa, terserah. Ya udah kita makan jagung bakar ya. Aku nggak suka jagung bakar. Lo tadi kau bilang terserah. Labil loh nggak ya kan? Labil sekali. Dia hormat, dia segap, kumpul sama orang hebat, dia sombong. Sekarang diminta dibunuh Yohanes Pembaptis, dia sedih. Kenapa Herodes sedih? Ini yang perlu kita kritisi. Pertama, karena memang gak ada niat Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Itu dulu ya. Tidak ada niat Herodes untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Yang kedua, dia akan dibenci dan semakin dibenci oleh orang Yahudi karena Yohanes Pembaptis dianggap sebagai nabi. Kalau dia membunuh Yohanes Pembaptis, waduh, maka dia betul-betul dibenci oleh semua orang Yahudi. Karena nama Yohanes Pembaptis itu ketika dia bersuara di padang gurun mengingatkan semua orang Israel, nabi perjanjian lama muncul kembali, ya. Jadi kalau dia dibunuh, maka Herodes bisa semakin dibenci oleh orang Yahudi. Yang ketiga, kenapa dia sedih? Karena akhirnya dia tahu, aku ditipu sama istriku ini, ya. Karena memang niat untuk membunuh Yohanes Pembaptis hanya ada dalam pikiran Herodias. Dia mencari waktu yang tepat untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Ini yang kita bisa lihat dari mental dari Herodes. Tapi kenapa dia akhirnya mengabulkan? Kalimat akhirnya di ayat 26. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolak. Ini istilahnya kemakan omongan sendiri. Dia lebih meninggikan pride-nya, kesombongannya, jabatannya, sehingga tidak mau malu di depan tamu-tamunya. Teman-teman, kalau kita kritisi, kalaupun dia memang bersumpah di awal, kalau nggak ditaatinya, menurut teman-teman ada masalah? Apakah semua pemuka-pemuka dan pembesar yang hadir di situ akan membunuh Herodes? Enggak. Kan dia raja penguasa daerahnya, benar ya? Sama kayak politisi sekarang ya. Mau itu wali kota, gubernur ataupun presiden, semua janjinya kampanye nggak ditempati apa langsung kita bunuh? Enggak ya. Kalau kampanye kan semua manis ya. Pilih saya, kita akan majukan pendidikan sekolah gratis. Iya kan? Setelah terpilih, kita tagih. Mana Pak sekolah gratisnya? Dalam proses. Tenang ya, dalam proses sampai 5 tahun dia berganti lagi nggak gratis sekolah kan? Makanya kita benci sama janji manis kampanye. Tapi Herodes enggak. Pride-nya, kesombongannya membuat dia terikat dengan sumpahnya untuk mentaati apapun yang diminta oleh anaknya Salome. Ini dia. Rasa hormat dia segala-galanya. Jabatan dia segala-galanya. Walaupun dia senang, segan, dan hormat sama Yohanes Pembaptis. Ini sama kalau kita di dunia pelayanan, teman-teman. Berapa banyak orang Kristen janji, aku nanti kerja harus pelayanan di gereja, gitu loh. Begitu dia masuk kerja gak terima, gajinya 7 juta tiap bulan, fresh graduate, dengan segala bentuk kesibukan, dia berdoa langsung bilang, Tuhan gak sempat kayaknya, nanti aja lah aku pelayanan, nanti aja ya, tunggu sudah agak enak sedikit pekerjaanku. Tapi dia gak mau merendahkan dirinya untuk pelayanan. Anggap ya. Karena dia merasa, gajiku udah 7 juta, masa aku pelayanan tanpa digaji? Gak enak, gak usah kalau gitu pelayanan, yang penting doa dan gereja saja sudah cukup. Berapa banyak orang Kristen malu turun ke jalan, turun pelayanan, merintis gereja atau apapun, karena merasa kita sudah memiliki pendidikan. Untuk kita lihat nih banyak anak teologi sini kan, S1, S2, S3, masa aku merintis dari bawah? Seharusnya gereja yang besar dong panggil aku untuk pelayanan, iya kan? Gak mau kita merendahkan diri. Sama kita dengan sombongnya seperti Herodes yang gak mau mengakui kesalahannya, yang gak mau mengakui bahwa dia senang mendengarkan Yohanes Pembaptis. Atau contoh lain, nanti teman-teman sini kan menikah ya.
Terus janji nih sama istrinya, tenang ya, gaji pertama kau kubelikan cincin. Cila, iya kan? Cincin yang di palsu-palsu itulah. Tapi kuning emas ya kan? Kuning emas. Dicek istri kita. Besok dia pulang dibilangnya, "Pak, udah ku cek. Harganya 3,5 juta, 1 gram." Gaji papa kan 5 juta. Cukup ya? Cukup, tenang. Rupanya karena kedua suami istri ini pelayanan, gereja meminta sumbangan untuk membangun kubah gereja di atas. Setiap pelayan harus sumbang. Apa yang kita lakukan? Apakah kita harus mentaati janji kita sama istri kita? Wah, itu berat ya, pilihan yang berat sekali. Langsunglah sebagai istri dan lulusan teologi kita berkata, pekerjaan Tuhan harus didahulukan ya. Jangan dulu kita beli cincin, kita bangunlah dulu gereja. Ayo, kita bisa mengucapkan sumpah yang mengikat kalau itu di dalam pernikahan, teman-teman. Itu nggak boleh dibatalkan. Jangan seperti Herodes bersumpah untuk melakukan hal yang jahat dan mengganggu hati nuraninya. Dia bergejolak, aduh sedih aku, kenapa harus kubunuh si Yohanes Pembaptis ini? Karena aku senang sama dia. Tapi kalau di pernikahan, itu harus kita praktekkan apapun yang terjadi. Sumpah itu, covenant itu mengikat dan tidak bisa dipisahkan. Coba kita lanjut ayat 27-nya, perhatikan. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Akhirnya dengan hati sedih, galau, tidak tega, dia bilang, "Algojo, pergi kau ke penjara, penggalah kepala Yohanes Pembaptis." Teman-teman harus tahu ya, memenggal kepala bukan hukum Romawi, bukan. Hukum tertinggi Romawi apa? Salib kan. Dan itu pun sebenarnya bukan asli hukuman Romawi. Dari mana ini salib? Persia. Ya. Jadi itu bukan asli hukuman Romawi. Memenggal kepala. Coba teman-teman cek di Alkitab. Ada Kaisar Romawi memenggal kepala? Tidak ada. Hukuman tertinggi mereka adalah salib. Jadi ini memang hukuman barbar ya. Hukuman yang dibuat sendiri oleh Herodes karena permintaan anaknya, memenggal kepala. Lalu Algojo itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ayo yang ingat di mana Yohanes di penjara? Kalau nggak salah 2 minggu lalu ini. Namanya apa? Makairus. Ya, penjara di Makairus dekat Laut Mati. Dan tahu nggak Makairus itu dari kata dasar apa bahasa Yunaninya? Makaira. Tahu arti Makaira? Pedang. Kita cocokologi ya sedikit ya. Kita cocokologi. Dan terbuktilah dengan tempat dia di penjara Makairus yang artinya pedang. Akhirnya memang Yohanes Pembaptis mati dipenggal kepala oleh pedang. Dari sini kita bisa melihat Herodes melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa. Yang pertama apa? Menceraikan istrinya sendiri. Kalau teman-teman lihat 2 minggu lalu saya menjelaskan silsilah Herodes yang begitu rumit. Herodes Antipas ini istrinya siapa? Anak raja, ya, anak Aretas Raja Abatea. Saya sudah pernah jelaskan itu 2 minggu lalu. Ya, dia ini anak raja. Dia menceraikan itu, lalu berselingkuh dengan istri saudaranya Herodes Filipus, yaitu Herodias. Yang sebetulnya Herodias ini siapanya? Keponakannya. Ini parah sekali ini apanya ini? Siklus keluarga mereka ini, silsilah keluarga Herodes ini. Lalu yang ketiga apa dosanya? Membunuh dan memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dan menurut sejarah yang dicatat oleh sejarawan Yahudi abad pertama, ketika Herodes Antipas menceraikan istrinya, anak dari Raja Aretas, akhirnya Raja Herodes mengerahkan seluruh pasukan, menghancurkan pasukan Herodes Antipas. Dan tahukah teman-teman, sejarah juga mencatat setelah ini ada lagi kejadian yang tidak dicatat Alkitab, ini hanya sejarah. Si Herodias itu membujuk Herodes untuk ngomong sama Kaisar Romawi supaya dia diangkat menjadi raja seluruh penguasa di Israel. Pada zaman itu nama Kaisar Romawi adalah Caligula. Dan akhirnya dia tahu Herodes ini pemberontak ini, dia akhirnya dibuang. Pada akhirnya hidup Herodes Antipas yang kita baca di perikop ini sengsara dan hancur. Kenapa sengsara? Labil. Kenapa sengsara? Menuruti perkataan istri yang tak betul. Hati-hati kita cocok. Kalau kalian labil, saya mau bilang bakal sengsara. Ya itu dia.
Bisa. Pengusaha ya, pengusaha sukses ya. Ya. Kalau kalian teman-teman ini masih muda kan, pada masih muda ini labilnya kuat sekali. Kalau kalian labil, hati-hati, bisa sengsara. Kalau makan aja cepat, iya. Datang ke gereja lambat, iya kan? Jangan, itu labil namanya. Kalau kalian jatuh terlalu cinta sama istri atau perempuan kalian tapi menuruti perkataan yang salah, siap-siap pernikahan kalian hancur. Ya, hati-hati, hati-hati. Inilah yang membuat akhirnya Herodes Antipas hancur. Makanya saya pesan kepada teman-teman muda, jangan labil. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Jangan iya yang tidak-tidak. Iya kan? Jangan coba yang tidak-tidak. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan kita pelajari dalam perikop ini supaya kita tidak berperilaku seperti Herodes. Coba kita lihat ayat 28. Ia membawa kepala itu di sebuah talam. Ini algojonya ya. Ia yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu apa? Memberikannya pula kepada ibunya. Jadi urutannya algojo, Salome, Herodias. Kepala Yohanes Pembaptis menjadi hadiah untuk Salome karena dia yang minta. Tapi Salome tanpa pikir panjang langsung memberikan kepada ibunya. Kalau kita bikin sketsa adegan di dalam film, ini pesta ulang tahun berdarah, betul ya? Aku nggak tahu teman-teman udah ada yang join nggak di sini saat aku khotbah Natal berdarah. Udah banyak. Masih di Menteng kali kita ya. Aku pernah khotbah Natal berdarah. Itu sampai jemaat ada yang komen di WhatsApp, Pak Pendeta bikin judul Natal, kita harus bersuka cita Pak Pendeta. Kok judulnya Natal berdarah? Itulah kok kalau pernah baca Alkitab. Disitulah bapaknya si Herodes ini membunuh anak di bawah 2 tahun saat Yesus lahir. Natal berdarah. Sama seperti di perikop ini, ulang tahun berdarah. Bayangkan ya, algojo datang, kita buat sketsa kayak film ya. Bawa kepala yang Pembaptis, gini pula itu mukanya Pembaptis. Mulutnya ngajak ketutupan. Ya. Kan sama gitu kan, di bawah tangan. Salome melihat dari jauh, keren ya, wow keren sekali, kepalanya lucu ya. Tamu-tamu tepuk tangan. Memang pesta yang luar biasa. Herodes indah sekali. Herodias dari jauh memandang apa? Yummy, lezat, mantap kali. Hanya Herodes Antipas lain apa? Geleng-geleng sedih. Kok gini ya jadinya. Bayangkan teman-teman, dalam perikop ini kita mendapat satu kisah. Satu ruangan di acara ulang tahun ini semua orang gila, psikopat yang sangat mengerikan. Salome memberikan kepada ibunya. Kalimatnya gadis itu, Salome memberikan pula kepada ibunya. Dari ayat inilah kita tahu bahwa ini tipuan dan rencana awal dari Herodias. Nah, kita perlu mengkritisinya teman-teman. Kenapa? Lagi-lagi kita melihat sifat labil dari Herodes. Kenapa labil? Ada yang tahu? Kenapa labil? Dari kalimat gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Seharusnya di sini, ketika Salome memberikan kepada Herodias kepala Yohanes Pembaptis di atas talam piring, Herodes bisa marah. Kenapa? Ayo. Seharusnya dia bisa marah, tapi dia enggak, karena dia labil dan bodoh sekali. Nih, ayo, coba kita kritisi, kita ingat ayat-ayat di atasnya, kisahnya bagaimana, coba. Kenapa dia seharusnya berhak marah? Duh. Mungkin ternyata inisiatif istrinya. Ditipu gitu Pak ya, ditipu. Oke, itu bisa alasan kedua. Tapi yang paling tepat karena ada teksnya, kenapa dia harusnya marah? Loh, kan Herodes ngomong sama siapa? Yang apapun yang kau minta, kukabulkan. Ke siapa dia itu ngomong? Salome kan, bukan kepada istrinya. Ketika kepala Yohanes Pembaptis di tangan Salome, udah benar. Tapi ketika Salome melempar dan memberikan kepada ibu, loh, ini kan hadiahmu. Kenapa kau berikan sama mama? Jadi maksudmu ini tipuan dari mama ini? Lagi kalau kita Herodes dan pria sejati, seharusnya kepala istri kita menggal. Jangan juga lah ya. Seharusnya kan dia harus marah kepada Salome dan Herodias. Wah, kalian ternyata menipu aku, kalian bersekongkol. Herodes akhirnya ditipu dan dijebak
oleh anak dan istri sendiri. Sebenarnya dia marah, tapi karena memang Herodes mentalnya nggak jelas, sedikit psikopat dan gila, dia menerima saja. Sama seperti epistel kita tadi teman-teman. Kisah siapa? Isabel. Iya. Bacanya gitu ya. Isabel gitu ya. Isabel ya. Dengan segala bentuk politiknya dia mempengaruhi suaminya si Ahab. Ya kan? Tenang, kau mau ngambil kebun anggur si Nabot? Ku atur semuanya. Wah. Lagi-lagi ini pesan untuk kita ya teman-teman ya, harus bijak memilih pasangan. Hati-hati teman-teman, harus bijak kita memilih pasangan. Jangan sampai karena kita udah cinta yang terlalu cinta, apapun yang dibilangnya kita lakukan. Jangan kalian pikir nggak ada, itu ada ya. Itu bukan hanya di sinetron, di kehidupan nyata pun teman-teman aku banyak juga gitu. Yang istrinya menyuruh melakukan hal yang jahat, dia pun melakukan hal yang jahat. Ini bahaya. Jadi ada dua perempuan ini yang Alkitab berikan sebagai contoh supaya kita tidak mengikutinya, Isabel dan Herodias. Minggu lalu saya katakan, bagaimana sikap kita? Apakah kita Herodes? Apakah kita Salome? Apakah kita Herodias? Apakah kita Yohanes Pembaptis? Teman-teman maunya apa? Yohanes. Suka ya? Mulai besok makan belalang ya? Jangan juga lah ya kan? Ya jangan ada yang mau seperti Herodes. Tapi kalau saya lihat jemaat Kristen banyaknya seperti Herodes, ya kan? Lebih kesana kemari nggak jelas. Kadang-kadang senang ke gereja, senang dengar khotbah, habis itu nggak jelas. Saya berdoa tidak ada perempuan yang seperti Herodias ataupun Salome. Kita lihat ayat terakhirnya teman-teman, ayat 29. Akhirnya ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Bayangkan ya, saya katakan tadi ini pesta ulang tahun berdarah. Saking hebohnya, berita ini langsung tersiar di luar istana Herodes. Wow, pesta yang luar biasa, banyak darah ditumpahkan, ada kepala di atas piring. Hore! Murid Yohanes mendengar, ada yang mati. Wah, yang di penjara itu kan hanya Yohanes, guru kita. Ayo kita cek. Mereka datang dan betullah kepala guru mereka Yohanes Pembaptis sudah dipenggal. Akhirnya murid-murid datang untuk memberikan penguburan yang layak kepada gurunya. Mereka datang mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam di kuburan. Yohanes Pembaptis akhirnya dikuburkan dengan layak. Tapi aku lebih senang Injil Matius yang mencatatnya secara sama cerita ini. Saya bacakan untuk teman-teman. Teman-teman bisa mencatat dan menandainya. Matius 14 ayat 12 sampai 13. Kisahnya sama, tapi kalimat Matius lebih enak, ya. Karena ada kelanjutannya dibuat Matius. Matius 14 ayat 12 sampai 13. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Nah, ini dia ada kelanjutannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Murid Yohanes kenal Yesus? Kenal. Kalau kita baca dari Injil Markus pertama itu kan kisah Yohanes Pembaptis, apa dibilangnya? Lihatlah anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Murid-murid yang dengar, emang siapa dia? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Emang siapa dia? Biarlah aku semakin berkurang, dia semakin bertambah. Emang siapa dia? Mati Yohanes Pembaptis, seluruh murid-murid berkumpul. Kayaknya kita harus ke itu tuh, yang disebut guru kita siapa? Yang katanya lebih hebat dari dia, Yesus. Datang mereka bergumul Yesus. Ayat 13 yang Matius mencatat, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Sedih cuy. Yohanes Pembaptis ini siapa Yesus? Sepupu ya, tahu ya, itu keluarga itu masih. Makanya Yesus menyingkir di pohon sambil gini dia. Enggak, bukan nari, jangan nari, dia itu di pohon dia merenung, menyingkir, sedih. Udah mati sepupu kayak mati. Tapi kenapa Yesus menyingkir selain sedih? Kenapa? Takut dibunuh. Yesus sama sekali nggak takut sama Herodes, teman-teman. Dia mengatakan, bilang sama serigala itu. Wah, dia bilang Herodes itu serigala. Ya.
Ini adalah, aku udah pernah bilang, apa ini? Gambaran yang akan terjadi sama dirinya. Selain dia sedih karena Yohanes mati sepupunya, dan dia pernah bilang apa? Dia itu orang terhebat yang pernah lahir dari kandungan perempuan, Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, dia sudah tahu waktuku sudah dekat juga. Makanya dia sedih. Kenapa lah mati sepupuku ini ya? Kalau kita beda ya, sepupu kita mati, mampus kok. Enggak, Yesus menyinggir dan setia, ayolah gitu. Yang aneh, itu sepupunya yang luar biasa loh ya. Herodes sama sekali Yesus sama sekali nggak takut sama Herodes ya. Tapi dia sedih dan berkabung. Ini menandakan pelayanan Yohanes Pembaptis sudah selesai. Estafet sudah nggak panjang-panjang, Yohanes Pembaptis juga nggak panjang, berapa tahun aja. Tinggal Yesus lah yang meneruskan perjalanan memberitakan Injil Kerajaan Allah bersama murid-muridnya. Dan Yesus tahu dia juga bakal diserahkan kepada penguasa daerah. Siapa? Pontius Pilatus. Dan dia juga akan mengalami kematian yang mengerikan, disalibkan. Itulah gambaran dari kematian Yohanes Pembaptis. Ini yang bisa kita lihat teman-teman di perikop yang cukup panjang ini. Tepat 1 bulan ya kita menyelesaikan perikop ini dari ayat berapa? 14 ya sampai 29 bercerita tentang kematian Yohanes Pembaptis. Apa yang bisa kita petik dari satu perikop panjang ini teman-teman? Bahwa kita diajar, kita ini lebih baik nggak dari Herodes benar? Yang kalau kita baca kita bilang, gila nih orang nih, sinting nih orang nih, sekeluarga suami istri sama anak sinting nih. Itu dulu. Jangan-jangan labil kita juga kayak Herodes. Senang dengan khotbah, datang jauh-jauh ke gereja ini minggu ya kan? Mantap, nyata lagi kan? Setelah itu kita nggak ada perubahan. Setelah itu diajak pelayanan nggak mau, ya kan? Nggak mau merendahkan diri, nggak mau ambil komitmen yang serius. Apakah kita sama seperti Herodes? Atau jangan-jangan ada perempuan yang sama seperti Herodias yang selalu memaksakan keinginannya, selalu melakukan hal-hal buruk. Yang penting aku senang, yang penting aku senang. Atau apakah kita memang seperti Yohanes Pembaptis yang terus bersuara tentang kebenaran walaupun dalam penjara? Ingat, kalau teman-teman nonton beberapa 2 minggu lalu masalah, ketika dia menegur dosa dari Herodes yang mengambil istri saudaranya, kan dia bilang tidak halal mengambil istri saudaramu. Dari dalam penjara pun dia tetap mengatakan itu. Kalau kita kan di penjara pasti udah ketakutan ya. Yohanes Pembaptis sudah. Dia terus mengajar, dia terus memberitakan kebenaran. Suara-suara Yohanes Pembaptis lah yang harus kita suarakan dari gereja kita teman-teman. Karena suara ini yang hilang kan. Suara-suara yang menegur dosa, mengajak orang bertobat, bukan mengiming-imingi orang untuk mendapatkan kesenangan, apalagi berkat dan mujizat. Kalau itu soal Tuhan lah itu yang akan memberkati kita. Kalau kita mau ngomongkan itu, yang kita omongkan adalah suara kebenaran yang diberikan oleh Alkitab. Suara inilah yang harus kita sampaikan kepada jemaat banyak. Kiranya ini menjadi perenungan kita, dan minggu depan kita melanjutkan perikop baru yang aku yakin perikopnya teman-teman senang, terkenal, ya, memberi makan berapa? 5.000 orang ya. 4.000 atau 5.000? Ya, 5.000 orang. Perikop itu yang kita lanjut, panjang juga. Dan minggu lalu saya katakan kita tepat sudah 9 bulan eksposisi Markus baru sampai pasal 6. Waduh, Markus ada 16 pasal. Makanya target kita mungkin 2,5 tahun. Saya harapkan teman-teman setia, teman-teman mau belajar, dan teman-teman terus melayani di sini. Jangan lagi labil, pesan saya itu jangan labil, jangan salah pilih pasangan, supaya kita tidak menjadi orang yang seperti Herodes. Doa saya menyertai teman-teman untuk tetap setia selalu. Amin.